Tim Advokasi untuk Demokrasi mendatangi Bareskrim Polri di Jakarta Selatan pada Rabu 8 April 2026. Kehadiran Taud bertujuan untuk melayangkan laporan tipe B terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Laporan tersebut dibuat sebagai tindak lanjut atas insiden penyerangan yang dialami Andri Yunus. Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya mengatakan pihaknya membawa sejumlah bukti hasil investigasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Menurut Dimas, bukti-bukti tersebut dinilai cukup kuat untuk mendukung proses pelaporan ke pihak kepolisian. Namun, ia menegaskan bahwa temuan investigasi tersebut belum akan dipublikasikan secara rinci sampai proses hukum berjalan. Dimas menambahkan tim advokasi untuk demokrasi akan menyampaikan petunjuk serta hasil investigasi yang telah dikumpulkan yang mengarah pada dugaan keterlibatan unsur sipil dalam kasus tersebut. Selamat siang teman-teman rekan-rekan jurnalis semua. Hari ini kami tim advokasi untuk demokrasi akan memberikan atau akan meregistrasi berdasarkan laporan tipe B karena menindaklanjuti kemarin pernyataan dari Dirkrimum Polda Metro Jaya yang sudah melimpahkan berkas perkara kepada bukti-bukti dan juga sejumlah petunjuk kepada POM TNI terkait dengan kasus penyiraman air keras pada Andri. Jadi kami hari ini kemudian menindaklanjutinya juga dengan membuat laporan tipe B atau laporan langsung dari korban yang diwakilin oleh tim advokasi untuk demokrasi memberikan laporan ini kepada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, terutama ke bagian PIDUM atau pidana umum, yang hari ini mungkin nanti kalau ada pertanyaan kita semua bisa menjawab satu sama lain. Tapi pasal yang juga kami sampaikan dalam laporan adalah pasal 459 terkait dengan percobaan pembunuhan berencana dan juga menyikapi atau menanggapi apa yang kemarin disampaikan oleh Pak Prabowo juga, bahwa tindakan yang disampaikan oleh Andri yang menimpa Andri itu adalah bagian dari tindakan terorisme. Maka kami juga menggunakan konstruksi pasal pidana terorisme Jadi ada beberapa pasal nanti mungkin secara detail akan disampaikan oleh tim hukum, tapi nanti mungkin kami terutama tim advokasi demokrasi dan juga lebih khusus dari Kontras yang diwakili oleh saya nanti akan melaporkan laporan tipe B itu terkait dengan kasus penyiraman air keras pada Andri. Begitu. Ada yang mau menambahkan soal konstruksi pasal dan juga beberapa hal? Ya, kami di sini melaporkan setidaknya dari maju ke situ. Kami di sini melaporkan setidaknya berdasarkan temuan investigasi kami ada 16 orang pelaku, dan 16 orang pelaku itu sampai saat ini dalam benak kami adalah warga sipil, karena sampai saat ini tidak ada informasi jelas dari POM TNI maupun Polda Metro Jaya mengenai status dari pelaku-pelaku tersebut. Dan kami melaporkan dengan dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana yang diatur pasal 459, Yunto pasal 17, Yunto pasal 20 KUHP. Dan juga kami ingin menagih janji Presiden Prabowo yang menyatakan ada tindakan terorisme dalam penyiraman air keras ke Andri Yunus. Dalam hal ini kami memandang Presiden tentunya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sudah menangkap memang benar ada suatu ancaman yang meluas kepada warga sipil melalui penyiraman air keras kepada Andri Yunus. Dan ini sudah dikonstruksikan dalam pasal 600, pasal 601, dan pasal 602 KUHP mengenai suatu serangan yang menyebabkan rasa takut kepada warga sipil secara meluas. Dan di sini kami secara konkret ingin melaporkan tindak pidana terorisme tersebut kepada Bareskrim Mabes Polri. Seperti itu. Mungkin ada tambahan? Ya, tambahan ya. Ya, kawan-kawan, dalam KUHP tentunya laporan polisi itu merupakan hak dari warga negara. Semua orang boleh membuat laporan polisi dan sudah diatur dalam Perkapolri tentang standar hak asasi manusia, juga berkabar Bareskrim bahwa polisi tidak boleh menolak laporan polisi. Oleh karena itu kita lihat hari ini bagaimana Bareskrim Polri akan menyikapi laporan kami. Apakah akan diterima atau tidak? Tentunya ini adalah bagian dari perjuangan korban, bagian dari hak korban dari Bang Andri sendiri yang menuliskan surat
yang teman-teman mungkin sudah tahu, meminta supaya ini diadili di peradilan umum. Jadi ini adalah bagian dari bagaimana korban bisa mendapatkan pemulihan atau remedi terhadap kejadian yang menimpanya. Bang, tapi mungkin kalau kita tanggapannya kan baru-baru ini kan dari POM TNI kan sudah melimpahkan ke auditorat. Ya. Auditorat militer itu gimana tanggapannya Bang? Ya, menurut kami ya itu apa yang kemudian sudah menjadi mekanisme baku ya di POM. Tapi lagi-lagi seperti tadi disampaikan oleh teman saya, Andri kemarin sebagai korban itu sudah menyampaikan secara langsung melalui surat yang kemarin dibacakan juga oleh para tokoh itu menolak forum peradilan militer. Jadi kami rasa bahwa argumentasi dari awal tim advokasi untuk demokrasi dan kami di Kontras dari awal memang mendorong supaya permasalahan atau kasus penyiraman air keras pada Andri Yunis ini lebih tepat apabila diselesaikan di forum peradilan militer. Jadi begitu Bang, ini kan bukan laporan pertama yang diajukan oleh koalisi masyarakat sipil ya Bang ya, Polri. Nah, sekarang melaporkan lagi. Apa sih Bang bedanya dan kemudian apakah tidak ada kekhawatiran bahwa laporan Abang ke Polri ini terkesan mengadu domba kedua institusi Bang, antara Polri dan TNI? Mungkin boleh nih. Boleh, silakan. Ya, di awal itu laporan polisi yang sudah bergulir, yang kemudian sudah dilimpahkan gitu ya kabarnya, itu merupakan laporan model A yang datangnya memang dari kepolisian sendiri. Jadi pelapornya dari pihak polisi, yang mana inisiatif tersebut juga kami dorong sejak awal agar kepolisian dapat bertindak secara proaktif dalam memandang kasus ini. Nah, kemudian ada pelimpahan dan kami juga melalui temuan-temuan yang kami hasilkan melalui investigasi mandiri, kami menemukan adanya keterlibatan dugaan masyarakat, dugaan keterlibatan sipil, dan ada lebih dari jumlah yang sudah disampaikan oleh Puspom gitu ya. Makanya seperti yang sudah disampaikan juga oleh rekan kami tadi, menjadi hak kami untuk mengajukan lagi laporan kepolisian yang sekarang bergulir dengan model B gitu. Laporannya dari pihak kami. Jadi itu ada perbedaan. Nah, kemudian juga terkait dengan pelimpahan ke auditorat, kami sejak awal sudah menyampaikan posisi keberatan kami terkait dengan jurisdiksi peradilan militer yang kemudian sejak awal sudah diorientasikan gitu ya. Kami sudah menyatakan keberatan sejak lama dan kami akan menyampaikan keberatan secara resmi yang dikirimkan kepada Puspom TNI dan keberatan itu juga akan disampaikan ke auditorat peradilan militer seperti itu. Jadi kalau misalkan terkait dengan adu domba tadi yang pasti tidak, kami hanya menjalankan prosedur dan hak kami sebagai masyarakat sipil untuk melakukan laporan kepolisian tadi berdasarkan temuan-temuan juga, dan kami juga harapannya melalui laporan yang kami ajukan hari ini, orientasi penegakan hukum serta pengungkapan kebenarannya ini dapat dilakukan secara seluas-luasnya dan membuat proses penegakan hukumnya lebih leluasa dilakukan. Jadi tidak hanya terpaku pada temuan anggota BAIS TNI saja gitu, karena itu hanya akan mempersempit proses investigasi yang berjalan. Berarti dalam laporannya paling ini melampirkan bukti-bukti yang tadi hasil investigasi sipil itu. Betul sekali. Apa isi buktinya mungkin bisa dijabarkan? Mungkin saya nggak berani, kami ya memutuskan untuk tidak menyampaikan dulu sebelum nanti proses hukumnya berjalan. Tapi besok akan ada penyampaian dari tim advokasi untuk demokrasi terkait beberapa petunjuk-petunjuk temuan-temuan investigasi yang sudah dikumpulkan yang itu mengindikasikan adanya keterlibatan sipil. Itu dari hasil analisis bukti atau bentuknya seperti apa? Buktinya kalau boleh di ada banyak Mas petunjuknya gitu ya, tapi saya nggak bisa menyampaikan sekarang gitu ya, karena memang ini prosesnya masih kami daftarkan gitu ya, laporan tipe B. Tapi saya juga mau menambahkan tadi yang diksi adu domba itu terkesan mengerikan itu. Jadi gini Mas, konteksnya kami ini semua pembaharu hukum nih. Ini Mas ini terutama pembaharu hukum gitu ya. Jadi intinya dalam konteks pembaharuan hukum, apa yang kemudian terjadi dalam situasi jurisdiksi peradilan militer itu adalah apa yang diperjuangkan oleh semua masyarakat pembaharu hukum pasca reformasi. Dan undang-undang yang masih dipakai itu ada undang-undang warisan Orde Baru 31 tahun 97 yang itu diperjuangkan. Tadi baru ada salah satu sidang CR ya, undang-undang TNI yang juga mempermasalahkan pasal 74 yaitu pasal peralihan karena memang masih belum ada revisi undang-undang peradilan militer. Jadi kami sedari awal gitu ya merasa bahwa karena ini tindak pidana umum, memang pelakunya militer, tapi lagi-lagi forum peradilan atau forum penyelesaian kasus itu tidak semata-mata hanya melihat atau merujuk pada seragamnya siapa,
tapi siapa korbannya dan juga kerugian paling besar dari pihak siapa. Jadi saya mau menyampaikan itu supaya terang bahwa proses yang kami ambil ini bukan dalam kaitan untuk melakukan adu domba, tapi ini adalah langkah yang sedari awal kami tegaskan bahwa kami lebih mempercayai sistem peradilan umum karena kami punya satu pemahaman atau satu ketetapan gitu ya, keteguhan bahwa semua pihak itu sama di mata hukum, equality before the law, dan juga kami menjunjung tinggi supremasi hukum dan supremasi sipil. Jadi itu alasannya. Bang, ini kan acara terkait kemarin TNI sudah melimpahkan berkasnya ke Puspom TNI. Auditorat. Itu kan ada 4 pelaku ya. Sampai sekarang ini pun juga kita belum mengetahui wajah pelaku tersebut. Apakah tidak dikhawatirkan baik taut maupun kontras kalau 4 orang yang pada akhir nanti diperlihatkan pada saat pengadilan itu ternyata dalam artian cuma tumbal aja? Saya mengulangi ya Mas, yang disampaikan Majen Aulia sebagai Kapus Pen dan Puspom waktu melakukan masing-masing rilis pertama kali ya dari pihak TNI yang menekankan poin soal akuntabilitas sama transparansi. Dari awal juga kami merasa janggal karena 4 pelaku dari pihak TNI tidak pernah dimunculkan ke publik, tidak pernah dirilis mukanya, identitas dan sebagainya, namanya gitu ya. Jadi dari awal juga kami selalu bilang bahwa ini rawan sekali dengan manipulasi penegakan hukum. Karena apa yang tadi Mas sampaikan gitu ya, bahasanya ada penumbalan atau tukar kepala gitu ya, istilah-istilah yang umum di masyarakat itu mungkin saja terjadi. Kenapa? Karena konteks yang terjadi hari ini di Puspom sama sekali tidak mencerminkan transparansi dan akuntabilitas. Yang ada malah justru tertutup, eksklusif, dan ini menurut cara mereka sendiri, yang menurut mereka adalah mekanisme atau prosedur baku yang ada di institusi TNI. Padahal dalam beberapa kesempatan kepala negara, kepala pemerintahan, presiden itu sudah menyampaikan bahwa harus diusut tuntas. Kapus Pen dan Puspom juga menyampaikan bahwa akan melakukan penuntasan kasus ini secara akuntabel dan transparan. Nah, poin transparan akuntabel mana yang mau ditunjukkan oleh Tentara Nasional Indonesia apabila sampai sekarang hampir 1 bulan peristiwa itu belum ada perilisan muka atau perilisan wajah dari pelaku. Mungkin begitu Mas. Sudah ya? Wah, sudah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.